Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Alhamdulillah, puji syukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, tanggal 29 April 2020, kembali dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19. Saya Dr. Sukirman bersama hari ini yang saya hormati Jubir Kota Kendari, kemudian Pak Inan dari Sekretaris BPKD, kemudian dari Inspektorat Ibu Huridah dari Inspektorat. Pemirsa yang sama-sama saya muliakan, pada sore hari ini kami berharap semua pemirsa dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kemudian kepada seluruh teman-teman media yang sempat live pada sore hari ini bersama kami, saya ucapkan selamat bergabung. Terima kasih atas kesempatan yang diluangkan untuk menemani kami selama live di Media Center. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kru Infocom, ya. Terima kasih. Ya. Pada kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Pak Inan untuk menyampaikan beberapa bantuan dari masyarakat yang ingin diumumkan secara langsung oleh beliau. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Sukirman, Bapak Dr. Al-Ghazali, dan Ibu Inspektur Pembantu dan Inspektorat. Alhamdulillah, kita selalu senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai pada saat ini dan ke depan kita masih selalu dalam limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih selalu diberi kesehatan dan perlindungan untuk menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Kendari, kami akan menyampaikan rilis publik terkait dengan donasi yang sampai pada saat ini tanggal 29 April 2020, baik itu donasi dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Ya, yang pertama, donasi yang masuk sampai hari kemarin, rilis Senin tanggal 27 April 2020, untuk uang ini belum ada pergerakan baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Ya, masih untuk penerimaan, sisi penerimaan sebesar 2.046.150.333 rupiah. Penyaluran sebesar 2.044.982.947 rupiah, sehingga saldo sebesar 1.167.386 rupiah. Dan posisi kas donasi COVID kita sampai rilis hari ini belum ada perubahan yang signifikan, masih tetap. Yang ada perubahan ini donasi dalam bentuk barang. Ya, perlu kami sampaikan, untuk donasi yang masuk per tanggal rilis terakhir sampai dengan Rabu tanggal 29 April 2020, untuk jenis APD sebesar 3.562 barang. Ya, penyaluran belum ada. Untuk jenis alat kesehatan jumlah sebesar 74 barang dengan penyaluran 72 barang. Untuk makanan dan obat-obatan sebesar 847 barang dan penyaluran adalah 38 barang. Untuk paket sembako
sebesar 11.730 barang dan penyalurannya adalah 9.233 barang. Sedangkan masker sampai dengan saat ini belum ada penambahan, sehingga total donasi yang masuk sampai dengan hari Rabu tanggal 29 April 2020 untuk donasi dalam bentuk uang masih tetap sebesar 2.046.150.333 rupiah. Penyaluran sebesar 2.044.982.947 rupiah, sehingga saldo yang tersisa dalam rekening kas kita adalah sebesar 1.167.386 rupiah. Untuk KPD, jumlah total yang masuk sebesar 52.709 barang. Yang telah tersalurkan adalah sebesar 39.257 barang, sehingga stok yang masih tersedia adalah sebesar 13.452. Untuk jenis barang alat kesehatan, total yang masuk sampai dengan hari ini adalah sebesar 722 barang, yang telah tersalurkan sebesar 609 barang, dan yang masih tersedia adalah sebesar 113 barang. Untuk makanan dan obat-obatan, jumlah penerimaan sampai dengan hari ini total sebesar 5.711 barang. Penyalurannya adalah sebesar 4.877 barang. Saldo yang tersedia masih tersisa sebesar 834 barang. Untuk paket sembako, jumlah yang sudah diterima adalah sebesar 32.725 paket, yang telah disalurkan sebesar 27.772 paket, dan yang masih tersedia sebesar 4.593 paket. Untuk masker, total penerimaan yang kita terima sebesar 18.798 barang, yang telah disalurkan sebesar 18.798 barang, sehingga total stok nihil. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami terus mengajak kepada masyarakat Kota Kendari, dengan momentum bulan suci di bulan suci Ramadan ini, marilah kita mengetuk pintu hati kita untuk mendonasikan sebagian harta kita, baik itu berupa barang maupun berupa uang. Nah, untuk berupa uang, Bapak Ibu masyarakat Kota Kendari dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening donasi COVID-19 Kota Kendari dengan nomor rekening 0192 01 035345 539, Bank BRI Kendari Samratulangi. BRI. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita tidak perlu khawatir atau ragu, karena berdasarkan arahan Bapak Wali Kota bahwa setiap rupiah atau setiap barang yang kita terima, maupun mulai dari proses penerimaan, proses penyaluran maupun pelaporan, akan selalu diawasi dan dipantau oleh teman-teman dari aparat pengawas internal pemerintah, sehingga dapat terjamin baik itu dari sisi akuntabilitas maupun transparansinya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Sekretaris BPKD Pak Inan yang telah menyampaikan informasi donasi yang masuk. Ya, selanjutnya saya persilahkan Ibu Rida, ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati gugus tugas tim percepatan penanganan COVID, mungkin Pak Dokter yang selalu hadir,
Pak Sukirman, Pak ya, dan Pak Sekretaris BPKAD. Kami pengawas internal pemerintah selalu bersama-sama dengan tim BPKAD melaksanakan penatausahaan pengadministrasian semua sumbangan-sumbangan masyarakat, baik itu berupa barang maupun berupa uang. Tidak hanya di instansi OPD yang terkait saja yang menangani donasi masyarakat, tetapi kami juga mengawasi posko relawan yang berada di pusat kota di MTQ. Itu juga kami dalam pengawasan kami, karena kami seperti ini disampaikan kepada Pak Sekretaris BPKAD bahwa sesuai instruksi Pak Wali Kota yang harus terus diawasi penyaluran, penerimaan dan pengeluaran bantuan masyarakat. Juga kami tetap menindaklanjuti surat edaran dari KPK bahwasanya setiap pengeluaran, penerimaan dan penyaluran sumbangan yang berasal dari masyarakat harus tetap terpantau oleh pengawas internal. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan seperti disampaikan bahwa masyarakat tidak boleh ragu untuk menyumbangkan sedikit rezekinya, dan itu sangat bernilai bagi percepatan penanganan COVID lingkup pemerintah Kota Kendari. Dan tadi sudah disebutkan nomor rekening, saya ulang lagi ya Bapak Ibu di rumah, bahwa donasi COVID-19 Kota Kendari nomor rekening 0192 01 03 53 45 539 Bank BRI Kendari Samratulangi. Semoga rezeki yang Bapak Ibu sumbangkan untuk percepatan penanganan COVID lingkup pemerintah Kendari bernilai ibadah dan sangat bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rida dari Inspektorat sebagai pengawas ya, membuktikan bahwa seluruh donasi ya dilakukan secara transparansi dan akuntabel ya. Tidak usah ragu Bapak Ibu masyarakat yang menyumbang. Pada kesempatan ini juga saya mengajak diri saya dan kita semua, mari berpartisipasi ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang sering bersedekah itu ya menginfakkan hartanya qaribu minan nas, dekat kepada manusia, qaribu minallah, dekat kepada Allah, baidu minan nar, jauh dari neraka. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua berpartisipasi ya. Sedikit Rp1 di jalan Allah ya akan lipat gandakan 700.000 kali di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan ya Bapak-bapak yang telah memberikan donasinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa, saya persilahkan pada kesempatan ini juru bicara kita untuk menginformasikan berita terkini tentang pasien-pasien yang ditangani di Kota Kendari, khususnya di Kota Kendari. Kepada beliau dipersilakan. Baik, makasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kekuatan kesehatan, dan semoga segala aktivitas kita di setiap harinya selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman. Yang kami hormati Sekretaris BPKAD Bapak Inan dan Ibu Rida dari Inspektorat. Kemudian teman-teman yang setiap saatnya, setiap harinya bersama-sama dengan kita di Media Center Percepatan Penanganan COVID-19. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk menginput data. Dan yang kami hormati pula teman-teman wartawan yang stay at home, selalu memberikan berita. Begitupun dengan kami, semoga beritanya yang disampaikan benar-benar memberikan pelajaran kepada warga, kepada masyarakat Kota Kendari, dan semoga teman-teman wartawan juga selalu diberikan kekuatan kesehatan. Dan tak lebih lagi, rasa hormat kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga Kota Kendari. Baiklah, pada kesempatan hari ini langsung dari Gugus Media Center Percepatan Penanganan COVID-19, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali seperti biasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah menyampaikan
rilis atau perkembangan update data dari media center. Namun sebelumnya, tak henti-hentinya kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk selalu mematuhi, mendengarkan, mengindahkan dan melakukan apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Bapak Wali Kota Kendari, yang mana kita untuk dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan ini untuk di rumah saja dan tunda mudik. Kemudian social distancing dan physical distancing, selalu meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, gizi seimbang pada saat berbuka dan sahur. Kemudian minum vitamin jika itu memang perlu, dan jangan lupa istirahat dan olahraga. Kemudian kami juga sampaikan untuk selalu menggunakan masker, karena dengan menggunakan masker kita melindungi diri kita, orang lain melindungi kita, begitupun kita melindungi orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita sakit, sebaiknya atau selayaknya kita benar-benar menyampaikan informasi yang jujur apa adanya kepada tim surveillance atau kepada dokter yang merawat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah, kami ingin menyampaikan rilis data pada hari ini, yakni jumlah OTG hari ini sebanyak 199 orang. Selesai pemantauan sebanyak 114 orang, dan masih dalam pemantauan sebanyak 85 orang. Untuk ODP, total ODP sampai dengan saat ini berjumlah 134 orang. Selesai pemantauan ODP berjumlah 131 orang, dan masih dalam proses ODP berjumlah 3 orang. Kemudian untuk PDP, total PDP yakni sebanyak 30 orang. Tambahan kasus PDP hari ini 1 orang yang terkonfirmasi, dan hari ini juga meninggal dunia. Kami dari tim Media Center gugus tugas percepatan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dengan meninggalnya keluarga tersebut. Semoga husnul khotimah. Yang mana yang meninggal tersebut adalah jenis kelamin perempuan berusia 52 tahun, Kecamatan Mandonga, dengan gejala medis komorbid atau gejala penyakit penyerta yang sebelumnya diderita adalah diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pasien tersebut sebelumnya masuk ke rumah sakit, yakni pada tanggal 24 April, di mana pasien ini tidak dimasukkan ke dalam kategori pasien ODP atau PDP. Namun setelah masuk, beberapa 2 hari setelah di dalam, pasien tersebut mengalami sedikit agak batuk kemudian sesak. Kemudian disampaikan atau dikonsultasikan kepada dokter penyakit dalam yang dokter paru yang merawat. Setelah itu lalu dilakukan pemeriksaan rapid test, dan ternyata rapid testnya positif. Jadi perlu kami sampaikan kepada warga yang ada di Kota Kendari untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama usia di atas 50 atau 60 tahun dengan ada penyerta penyakit yang lain atau penyakit komorbid yang lain. Karena yang kita dapatkan pasien PDP atau pasien yang terkonfirmasi positif yang meninggal itu semuanya dengan penyakit komorbid. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian yang dinyatakan selesai pengawasan yakni 28 orang, dan kemudian yang masih dalam proses PDP yakni sebanyak 2 orang. Kemudian untuk pasien positif yang terkonfirmasi COVID-19
hari ini juga ada penambahan kasus baru positif 1 orang dengan jenis kelamin laki-laki usia 52 tahun, Kecamatan Mandonga, dan teridentifikasi sebagai klaster baru. Dengan riwayat perjalanan luar daerah sehingga jumlah positif sampai dengan hari ini sebanyak 27 orang. Dengan klasifikasi yakni jumlah yang meninggal 2 orang dan yang telah dinyatakan sembuh 5 orang, dan total positif yang masih dalam perawatan berjumlah 20 orang. Perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman wartawan yang ada di rumah bahwa tim gugus tugas Kota Kendari membagi sekarang 4 klaster, yakni klaster pertama, klaster dari luar negeri yang mana klaster umroh, yang kedua klaster Sukabumi, dan yang ketiga adalah klaster yang dari Makassar atau Santa Ana, dan yang klaster ketiga yakni klaster Lapas. Dan klaster ketiga ini kita masih mencari tahu sejauh mana pasien sebelumnya kira-kira terpapar dan siapa saja yang kira-kira terpapar dengan beliau, sehingga kerja teman untuk melakukan tracking atau surveillance nanti di lapangan benar-benar dapat dimaksimalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, karena yang sangat kita khawatirkan adalah warga Kota Kendari yang misalnya statusnya sebelumnya tidak ada apa-apa, kemudian sangat dekat atau melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif sehingga digolongkan ke dalam OTG. Nah, OTG ini yang sangat kita khawatirkan pula ketika OTG ini berusia muda atau remaja, yang mana tidak memperlihatkan gejala atau asimptomatik karir, kelihatan fisiknya bagus, sehat, namun terdapat virus yang melekat pada dirinya. Dengan demikian bisa menularkan kepada siapa saja, orang-orang yang dekat dengan dia, dan kita tidak tahu ketika kita ingin melakukan surveillance atau melakukan tracking, namun yang tadi kontak ini tidak jujur menyampaikan kepada tim surveillance. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, bahwa 2 hari yang lalu di mana dari Konawe Utara itu sudah ditahu bahwa pasien tersebut ada pasien yang sudah terkonfirmasi dan melarikan diri. Nah, ini saja bisa melarikan diri, bagaimana yang kira-kira nantinya jika ditahu bahwa sudah mengalami pasien terkonfirmasi positif tentunya. Kemudian ingin juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mari kita sama-sama untuk meningkatkan bantuan, memberikan bantuan kepada yang tidak mampu, yang mampu memberikan tidak mampu, begitupun keduanya yang mampu dan yang tidak mampu sama-sama berkontribusi untuk tetap mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perlu pula kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tidak melakukan ibadah sholat tarawih di masjid itu tentunya dengan dalih, dengan dasar sebelumnya telah memintai keterangan dari MUI, kemudian dari organisasi Muhammadiyah dan EU, kemudian duduk bersama untuk mencari bagaimana bagusnya. Dan dengan demikian maka fatwa yang dikeluarkan untuk tidak melakukan kegiatan sholat berjamaah, sholat tarawih di masjid, karena sesungguhnya di tempat-tempat keramaian sangat berpotensi untuk menularkan virus ini. Jadi mari kita saling mengingatkan ke dalam hal-hal yang kebaikan. Kita bukan dilarang sholat, tapi pemerintah menghimbau untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid yang mana dapat memungkinkan terjadinya penularan COVID-19 ini atau virus corona ini. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dr. Al-Ghazali telah menyampaikan berita terkini tentang keadaan pasien dan jumlah pasien yang kita rawat khususnya di Kota Kendari. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa sudah ada klaster baru lagi yang kita tidak tahu dari mana dan siapa saja yang kontaknya. Ini meminta kita semua pemirsa bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan, karena betul-betul di Kota Kendari ini sudah terjadi transmisi lokal, artinya orang Kendari dengan orang Kendari sendiri saling menularkan, bukan lagi dari luar, bahkan kita tidak tahu lagi siapa yang menularkan. Olehnya itu kepada seluruh pemirsa, mari tak bosan-bosannya kita sampaikan, keluar rumah jangan sampai tidak menggunakan masker. Kemudian bila berkomunikasi dengan teman, jangan sama sekali ya tidak menjaga jarak. Harus jaga jarak minimal 1,5 meter sampai 2 meter supaya tidak saling menularkan. Yang kedua, yang berikutnya, kita harus menghindari keramaian seperti sholat berjemaah hari ini ya. Memang kita tahu, kita paham bagaimana pahalanya orang sholat berjemaah, tetapi ada mudarat yang lebih berat, lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan ya. Sehingga dalam satu hadis katakan ya, janganlah kamu mensolimi saudaramu. Kalau kita menularkan atau saudara kita menularkan penyakit kepada kita, itu namanya mensolimi saudara kita sendiri ya. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ulama juga menganjurkan ya, khususnya salat tarawih. Khususnya salat tarawih memang dalam hadis disampaikan bahwa lebih afdal salat sunnah di rumah, lebih afdal salat sunnah di rumah. Ya, salat tarawih kita tahu itu adalah salat sunat, salat sunnah, bukan wajib. Jumat saja dilarang. Begitu beberapa penyampaian dari saya ya. Kepada teman-teman wartawan yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin memberikan masukan, dipersilakan dengan hormat. Ya, silakan. Siapa? Angkat tangan. Ya, dari Ningsi. Kan yang pasien PDP tadi meninggal itu boleh tahu meninggal di rumah sakit mana, dan kemudian yang satu positif COVID, boleh tahu klaster dari mana sebelum melakukan perjalanan, Dok? Dan apakah keluarga sudah apakah dari Satgas COVID sudah melakukan tracking sampai ke rumah warga tersebut? Terima kasih. Jadi saya jawab masalah yang meninggal semalam ya. Saya konfirmasi bahwa yang meninggal itu tadi malam jam 11:30, hampir 11:30 malam ya. Setelah dilakukan rapid ternyata dia positif, hasil swabnya kita belum bisa dapatkan hasil, mungkin 2-3 hari ke depan baru kita dapatkan hasil swabnya. Tapi yang pasti dari hasil ronsennya dengan hasil rapid testnya ya, dia reaktif. Hasil ronsennya dia ada pneumonia ya, itu gejala daripada penyakit COVID-19 ya. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari aparat keamanan ya, walaupun awalnya kita negosiasi dengan keluarganya ya biar kita bisa kuburkan secara COVID ya, kita bisa maklumi juga bagaimana kondisi kebatinan seorang keluarganya ya, walaupun menolak tapi alhamdulillah berkat edukasi kita semua, alhamdulillah mereka rela semua keluarganya dikubur dengan menggunakan standar COVID-19. Tadi pagi kita sama-sama Pak Kapolsek ya mendampingi sampai ke penguburan dengan menggunakan protokol atau SOP COVID ya. Demikian yang perlu saya sampaikan mengenai pasien itu. Untuk selanjutnya pasien positif persilakan kepada jubir. Ya, baik Mbak Ningsi. Jadi pasien yang terakhir dinyatakan positif itu klasternya kami masukkan ke dalam klaster lapas karena terpapar dari teman yang ada di lapas mengantar
pasien tersebut ternyata dia terpapar juga, terkonfirmasi. Nah, sementara kita melakukan tracking terhadap pasien sebelumnya yang memindai klaster yang terakhir ini, kemudian pasien juga yang terkonfirmasi positif ini tentunya semua keluarga yang dekat dengan dia itu kita akan lakukan tracking. Nanti teman-teman dari gugus tugas surveillance yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan tracking ini. Kemudian bukan hanya itu saja, bahwa sekarang dari tim gugus tugas yang ada di Kota Kendari itu melakukan surveillance atau tracking bukan hanya sebatas keluarga dan kerabat saja, akan tetapi dimintai keluarga dan kerabat tadi bersentuhan dengan siapa saja, sehingga apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan harapan. Didapatkannya nantinya mungkin ke depan banyak ODP atau PDP, itu berarti bahwa dari jumlah kalkulasi atau jumlahnya kita tidak bangga tentunya, akan tetapi dengan didapatkannya jumlah yang ada itu membuat bahwa kinerja kita bagus. Dengan demikian maka begitu kita didapatkan, maka pemutusan daripada rantai penyebaran virus COVID-19 ini bisa terrealisasi dengan cepat. Ya, jadi sekira begitu ya Mbak Ningsi. Makasih. Ada lagi? Ya. Terima kasih Jubir ya menyampaikan tentang pasien yang terkonfirmasi positif. Ya, kami minta kepada seluruh wartawan, teman-teman media untuk menyampaikan berita ini supaya kalau ada yang pernah merasa kontak dengan pasien ini bisa melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk dilakukan tracking atau disurvey ya, surveillance, apakah dengan pemeriksaan rapid atau dengan swab ya. Khususnya keluarga terdekat almarhumah, kami harapkan yang pernah kontak dengan almarhumah segera melaporkan diri kalau belum sempat didatangi oleh tim gugus dari surveillance di Kota Kendari. Sekali lagi kami harapkan kerjasama semuanya, ini untuk kebaikan kita semua yang pernah kontak sama pasien yang positif tadi ya, untuk segera yang positif dan yang almarhumah yang supaya segera melaporkan diri di Dinas Kesehatan Kota Kendari ya. Begitu juga teman-teman wartawan mungkin ya boleh menginformasikan, siapa tahu ada dengan informasi ini ya bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang pernah kontak, baik yang almarhumah yang meninggal semalam maupun yang terkonfirmasi positif ya, supaya kita segera lakukan surveillance untuk penanganan lebih lanjut. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman media yang ingin, ini ada pertanyaan. Apa nih? Dok, kalau ada pasien yang tidak dinyatakan positif melalui rapid test, apakah tidak? Oh, ya, baik. Jadi kalau di rumah sakit ya, penanganan pasien tentu sesuai dengan SOP yang ada, kita serahkan kepada dokter ahlinya. Dalam hal ini adalah dokter ahli paru ya, dia sudah melakukan baik dari kamarnya, bagaimana sistem kamarnya sudah dilakukan sesuai dengan standar yang profesional, sehingga tidak mungkin pasien yang positif itu ya digabungkan dengan pasien yang rapid positif, tidak digabungkan dengan pasien yang terkonfirmasi swab positif, tidak. Masing-masing punya standar masing-masing, ada kamarnya. Bahkan yang positif sendiri, yang positif walaupun dia satu gedung tapi masing-masing punya kamar tersendiri ya, tidak gabung, kecuali mungkin kalau satu keluarga anaknya dengan bapaknya ya, bisa atau keadaannya bagus-bagus, tidak ada komorbid ya. Kebetulan saya informasikan bahwa pasien yang kami rawat ini boleh saya nyatakan bahwa tidak ada komorbid yang kami rawat di Rumah Sakit Kota Kendari yang khususnya yang positif swab ya.
itu terpisah. Bahkan ada salah satunya sudah dinyatakan negatif hasil swabnya, kami pisahkan langsung dari keluarganya yang masih terkonfirmasi positif setelah dilakukan kontrol, ya. Demikian informasi tentang penanganan pasien di rumah sakit. Ada lagi? Pertanyaan berikutnya, Pak Dokter boleh? Apa itu? Sudah tadi toh? Klasternya, klaster baru, ya. Pertanyaan Ibu Nirnya sedang dijawab. Apa itu, Dok? Boleh? Iya, baik Mbak Ningsih. Jadi pertanyaan terakhir, yang terkonfirmasi positif itu, jadi sebelumnya dia mengantar pasien itu menuju ke kota Bau-Bau. Namun pasien ini ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dia juga ternyata positif. Nah, akhirnya dilakukanlah pemeriksaan kepada bapak yang mengantar tadi, dan hasil yang didapatkan ternyata pemeriksaannya positif, sehingga seperti yang saya katakan bahwa yang menulari pertama itu sudah dilakukan tracking. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Kendari dengan Dinas Kesehatan setempat itu sama-sama bekerja sama untuk mencari sampai di mana atau siapa saja yang pernah melakukan hubungan kontak erat dengan pasien tersebut. Begitupun pasien yang terakhir terkonfirmasi positif yang ada di Kota Kendari itu ditanyai keluarganya yang terdekat, kerabat yang terdekat, dan siapa saja yang sempat melakukan hubungan atau kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi tersebut. Iya. Makasih Mbak Ningsih. Baik, saya kira cukup ya. Waktu sudah menunjukkan ya, kurang 5 menit lagi kita akan berbuka puasa. Saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini ya mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami doakan bersama supaya seluruh amal kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon maaf bila mana ada penyampaian tidak berkenan di hati, kita saling memaafkan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagianya langit dan bumi saat tiba bulan yang suci, berkah berlimpah rahmat rezeki, ampunan pun diberi. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya, tadarus tarawih berpuasa mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr